Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya, jangan ragu katakan Bapa Iblis. Saudara-saudara, sekarang sudah tidak perlu ditutup-tutupi lagi ya. Mereka yang menyembah Bapa, yang menolak Yesus satu-satunya Allah, jangan ragu untuk mengatakan kamu penyembah Bapa Iblis. Yesus memberi teladan kepada kita. Yesus tidak pernah ragu. Bahkan dengan sangat keras Yesus mengatakannya. Kepada yang masih ngotot nyembah Yahweh, berkatalah Yesus, kamu ular, keturunan ular beludak, ke neraka kamu, ya. Matius 23 ayat 33. Sejak Yesus bayi pun, Maria, Elizabeth, Zakaria menyembah Tuhan Allah Israel, yaitu Allah Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 45, ayat 47, ayat 49, ayat 67. Tidak ada sama sekali yang nyembah Yahweh. Sejak Yesus lahir jadi manusia, tidak ada sama sekali yang nyembah Yahweh. Sebab Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Jadi jangan ragu kepada siapa saja yang hari ini masih nyembah Yahweh, katakan kamu ular beludak ke neraka. Ini ayat Alkitab, Matius 23 ayat 33. Jangan ragu, Yesus juga sudah memberi teladan ya. Demikian pula setelah Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi, Yesus sangat marah kalau ada yang masih nyembah Bapa. Yesus dengan sangat clear mengatakan bahwa Bapa itu kiasanku. Yohanes 16 ayat 25. Siapa yang masih ngotot nyembah Bapa, jangan ragu-ragu, katakan iblis yang jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Kamu kambing terkutuk, enyahlah ke lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Ya, Bapa adalah kiasan Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka finish. Bapa finish, tidak ada lagi. Dibuktikan di surga sama sekali tidak ada Bapa. Dan dibuktikan tidak pernah ada rasul-rasul yang nyembah Bapa. Anda yang masih nyembah Bapa, jangan ragu-ragu, katakan kamu penyembah Bapa Iblis. Kambing terkutuk, mati dalam dosamu. Nggak main-main ya. Kita sekarang ini sudah tidak saatnya lagi ya. Baik, mari kita terapkan ya. Mari kita lihat bagaimana pendeta yang masih menyembah Yahweh maupun menyembah Bapa, dan jangan ragu mengatakan mereka kamu itu ular beludak, kamu penyembah iblis, ya, kambing terkutuk. Satu, ya, ini kita yang Alkitab ya. Level tertinggi seorang pendeta dan jemaat adalah mengimani Yesus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Tentu menolak menyembah yang lain, menolak nyembah Yahweh, sebab Yahweh sudah jadi manusia 2021 tahun lalu, namanya Yesus. Menolak nyembah Bapa, sebab Bapa kiasan Yesus sudah finish ketika Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Very clear ya, level tertinggi keimanan ya pendeta maupun jemaat, yaitu mengimani Yesus satu-satunya Allah ya. Penguasa di surga adalah
Yesus, Wahyu 6 ayat 10, Yudas 1 ayat 4, satu-satunya penguasa. Yang duduk di tahta surga adalah seorang, tidak pernah ditemenin Bapa, yaitu Yesus, Wahyu 4 ayat 2. The reigner atau pemegang pemerintahan di surga adalah Yesus, Wahyu 11 ayat 15 dan 17. Yang disembah di surga adalah Yesus, Wahyu 22 ayat 3. Yang maha kuasa kalik langit bumi, yang lanjut usia, yang kudus, yang benar adalah Yesus, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 11, Wahyu 3 ayat 7, Daniel 7 ayat 9. Alfa Omega Bapa kekal adalah Yesus, Wahyu 1 ayat 8. Tidak pernah ada Bapa di surga. Anda yang masih penyembah Bapa, jangan ragu untuk mengatakan iblis jadi bapamu. Nah, sekarang kita lihat penyembah iblis level 1 ya. Pendeta dan jemaah yang penyembah iblis level 1 mengakui Yesus itu Allah, tapi bukan satu-satunya Allah. Saya ulang, ya, penyembah iblis level 1 ini yang ringan-ringan ya, mengakui Yesus Allah tapi bukan satu-satunya Allah. Contoh JT ya, contoh JT itu keluar di luar Yesus Allah, tapi bukan satu-satunya Allah. Perhatikan bedanya HTD dengan JT adalah JT tidak mengakui Yesus satu-satunya Allah. Dia masih punya Allah lain yang 3 hakikat itu. Tapi kalau HTD satu-satunya Allah Yesus Kristus. JT belum. Itu penyembah iblis level 1 ya. Masih ada Allah lain yaitu Bapa iblis tentu saja. Mereka akan menyebut Bapa dalam nama Yesus atau Bapa Anak Roh Kudus dalam nama Yesus. Disuruh nunjukin ayatnya ya nggak akan bisa. Itu gereja karismatik, raba-raba makin diraba makin terasa. Yang ketiga, penyembah iblis level 2. Pendeta dan jemaah penyembah iblis level 2 mengaku Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Ya, Tuhan beda dengan Allah. Yesus cuman Tuhan yang sujud doa pada Allah yaitu Bapa. Tentu saja Bapa iblis ya. Mereka akan selalu teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi tidak pernah berani ngomong Yesus Allah. Contoh gereja Protestan di berbagai daerah. Ya, tokohnya misalnya Stephen Drum, EAS ini ya. Tokoh-tokoh yang teriak-teriak Yesus Tuhan tapi tidak pernah berani mengatakan Yesus Allah. Ya. Nomor 4, penyembah iblis level 3, pendeta dan jemaah penyembah iblis level 3 sama sekali menolak Yesus Tuhan, apalagi Yesus Allah. Ya, bagi mereka Yesus cuman putra. Lalu putra ini punya bapa yaitu Allah dan punya bunda yaitu Bunda Allah Maria. Ya, contoh gereja Katrom dan Ortodok. Penyembah iblis level 4 ya. Penyembah yaitu pendeta dan jemaah penyembah iblis level 4 hanya mengakui Yesus itu ciptaan selevel malaikat. Tuhan juga bukan, Allah juga bukan ya. Mereka menyembah Yahweh ya. Sama sekali tidak mengakui Yesus Tuhan apalagi Yesus Allah ya. Contohnya saksi Yehova dan penyembah Bapa Yahweh. Kemudian nomor 6 penyembah iblis level 5 yaitu yang meramu antara perjanjian lama dan perjanjian baru yaitu Oneness Pentakostal. Oneness Pentakostal ini meramu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah yang disembah itu adalah Yehova. Yehova itu ya pokoknya Yesus ya kan. Yesus namanya Yesua ya. Jadi Yehova itu Yesua katanya ya. Tapi suruh mengakui Yesus satu-satunya Allah enggak. Ya, Allahnya ya tetap Yesua ya toh. Yesua ya. Yesua sebenarnya ya Yesus tapi nggak mau kalau suruh mengakui Yesus ya toh. Yang pokoknya Allahnya adalah meramu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Contohnya Pentakostal Oneness ya toh, penyembah Bapa Yahweh. Semua biang kesesatan ini adalah ya, 1, mereka tidak tahu Yahweh sudah dibentuk jadi manusia 2021 tahun lalu. Yesaya 43 ayat 10. Ketika Yesus lahir sebagai bayi, sudah tidak ada yang menyembah Yahweh. Ya. Kemudian yang kedua, Bapa adalah kiasan Yesus. Mereka nggak sadar itu. Ketika Yesus sudah naik ke surga, otomatis Bapa tidak ada. Tidak pernah ada rasul yang nyembah Bapa setelah Yesus naik ke surga. Dan tidak pernah ada Bapa di surga. Very clear. Jadi jangan pernah ragu mengatakan mereka yang masih menyembah Yahweh,
ya katakan saja ular beludak yang masih nyembah Bapa, kamu penyembah Bapa iblis. Cek pendetamu, cek gerejamu. Ini ayat Alkitab tidak mungkin Anda bisa bantah. Kalau kamu masih doa pada Bapa, maka Bapa iblis yang kamu sembah. Doa, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu baru benar, ya. Demikian pula penyembah Yahweh itu sudah paling kuno lah ya, itu ular beludak gitu. Padat, singkat dan clear, ayo Bapak Ibu ikut sekolah Alkitab ya, tidak perlu ragu ya. Ini keras Pak, Yesus lebih keras lagi, ya. Yesus lebih keras lagi ya, langsung ngomong itu ya ke depan orang Yahudi. Ini kan kalau kita kan ngomongnya di YouTube ini ya, tapi Anda yang dengar merah telinganya nggak peduli saya ya. Kebenaran Alkitab kok mengatakan Anda yang masih nyembah Bapa, iblis jadi bapamu. Pasti Pak, pasti ya. Kalau ada pendeta yang berani debat sama HTD, ayo ya. Kita pakai Alkitab LAI, nggak usah muter-muter ya. Namanya juga usaha Pak menolak Yesus Allah ya, pakai berani dong katanya. Padat, singkat dan clear, tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya. Amin.